Abdul Somad yang insya Allah sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rancak bana. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan di sana nih dalam keadaan COVID kali ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Semua ada tuntunannya gitu dalam Quran. Tapi kalau hikmah itu saya pernah dengar bahwa itu adalah harta karun umat muslim yang hilang gitu. Saya pernah dengar seperti itu. Nah, jadi apa kita semua sebenarnya bisa mengambil hikmahnya, Ustaz? Nah, untuk itu insya Allah kami persilakan waktu dan tempat untuk Ustaz sehingga kami bisa belajar dari ilmunya, sehingga semoga apapun yang kami pelajari hari ini insya Allah bisa juga kami terapkan dalam keseharian kami. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahabat-sahabat yang ikut dalam program kita pada malam hari ini, terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat Mario. Tak dapat disebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah harta orang beriman yang hilang dari tangannya. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukannya, maka dialah yang paling berhak untuk memilikinya. Karena memang milik dia. Kalau kebetulan jam tangan kita, na'udzubillah, hilang. Mau wudhu, takut basah, diletakkan di tempat wudhu di masjid, selesai wudhu, masuk langsung ke masjid karena buru-buru, tiba-tiba hilang. Memang milik kita. Lalu kemudian tiba-tiba saja jam tangan itu kita lihat di tangan orang lain. Dia berbeda agamanya dengan kita, atau bahkan musuh kita. Maka kita tidak mengatakan itu bukan punya saya, hanya karena dia berpindah tangan. Kita akan spontan mengatakan, ini punya saya, kamu dapat di mana? Begitulah hikmah. Jadi ketika hikmah itu dapat kita petik dari apapun, dari siapapun, dari orang berbeda agama dengan kita, dari orang berbeda suku dengan kita. Kalau ada yang bisa kita ambil, maka sesungguhnya hikmah itu milik kita. Jadi sebenarnya dengan berislam, orang tetap sakit. Jadi jangan sampai ada orang masuk Islam, setelah masuk Islam dia punya pikiran kalau sudah Islam tidak sakit, kalau sudah Islam tidak miskin. Kalau ketika dia sudah masuk Islam ternyata dia sakit, dia komplain. Ini aku udah masuk Islam kok sakit? Ini udah masuk Islam kok miskin. Jadi sebenarnya dengan berislam kita tetap sakit, tetap mengalami musibah. Yang berbeda itu adalah cara pandang kita melihat hidup. Mindset kita melihat suatu objek. Ambil sampel contoh tentang sakit. Orang Islam sakit, orang tidak Islam juga sakit. Orang hijrah sakit, orang belum hijrah juga sakit. Bahkan boleh jadi sebelum hijrah sehat. Waktu masih mabuk sehat. Begitu hijrah sakit melulu. Lalu kemudian dia komplain, ini kenapa saya bisa begini? Sakit tetap ada. Yang berbeda adalah cara pandang kita melihat sakit. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, risau,
duri yang menusuk tapak kaki, maka sesungguhnya di balik itu semua ada hikmah. Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa. Jadi yang selama ini sakit dianggap sebagai kutukan, maka kita diberikan pandangan baru. Sakit kamu itu sebenarnya Allah mau hapuskan dosa kamu, husnuzon sama Allah. Sakit kamu itu sebenarnya Allah mau angkat derajat kamu, husnuzon dengan Allah. Sakit kamu itu sebenarnya Allah mau suruh kamu istirahat. Sakit kamu sesungguhnya Allah mau kamu syukuri nikmat sehat. Karena selama ini kamu sehat terus sehingga kamu sangka sehat itu free, gratis. Setelah kamu sakit baru kamu tahu rasanya sehat itu hilang. Sesuatu akan kita rasakan manfaatnya setelah dia hilang dari diri kita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan. Maka perasaan itu tidak bisa diceritakan. Kehilangan keluarga, kehilangan waktu, kehilangan sehat. Begitu juga dengan musibah yang sedang kita alami. Sebagian saudara kita meninggal dunia, guru kita, sahabat kita, tetangga kita, teman sekolah kita, keluarga kita. Maka sesungguhnya akidah Islam mengajarkan orang mati bukan karena COVID. Orang mati karena ajalnya sudah sampai. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itu di-share di video di YouTube, di grup-grup WhatsApp, video orang mati tanpa sebab. Pembawa acara TV mati. Pemain musik mati. Orang sedang dansa mati. Menunjukkan mati kalau sudah sampai masanya, mati. Walaupun tidak sakit. Jadi sekarang kita sedang menguatkan keyakinan. Lalu kalau memang mati itu bukan karena COVID, kenapa Ustadz pakai masker? Kenapa Ustadz cuci tangan? Kenapa Ustadz jaga jarak? Itu adalah ikhtiar. Itulah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau nggak ada ikhtiar, namanya jabariyah. Kalau nggak percaya takdir, namanya qadariyah. Percaya takdir tapi tidak menafikan usaha, namanya ahlus sunnah. Jadi kalau kita masih ikut sunnah, tambatkan ontamu, setelah itu baru kau bertawakal. Pakai maskermu, cuci tanganmu, jaga jarak, setelah itu baru kau bertawakal. Bukan tawakal tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kalau ada orang tidak mau ikut protokol kesehatan, dia tawakal saja, jabariyah. Kalau ada orang tidak percaya bahwa mati itu sudah ditetapkan Allah, qadariyah. Dia percaya kematian itu ditetapkan Allah, tapi dia ada usaha dan ikhtiar. Ahlus sunnah. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang selamat daripada kesesatan. Maka kita tetap berusaha. Mati juga, berarti memang takdirnya sudah sampai. Jangan terlalu dihabiskan air mata untuk menangisi orang yang sudah mati. Karena orang mati itu sudah mengalami 3. Sudah melihat malaikat maut, sudah mengalami sakaratul maut, dan dia sudah husnul khotimah. Kita husnuzon. Adapun kita, malaikat maut belum kelihatan, belum merasakan mati, dan belum tentu husnul khotimah. Maka kita banyak berdoa kepada Allah. Ini sesungguhnya adalah ujian keyakinan. Yang kedua, menyadarkan kita bahwa negara adidaya ternyata tidak berdaya. Negara adikuasa ternyata tidak ada kuasa. Jepang yang pada Perang Dunia Kedua begitu gagahnya, hanya Amerika yang bisa meluluh lantakkannya dengan Hiroshima, Nagasaki. Setelah itu mereka bangkit lagi, gempa bumi mereka tantang, tsunami mereka tantang. Ternyata Allah tidak datangkan angin puting beliung, Allah tidak datangkan tsunami. Allah datangkan makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk. Innallaha la yastahyi ayyatriba masalam ma ba'udatan. Allah tidak malu menciptakan nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Orang-orang yang beriman berkata bahwa ini datang dari Allah. Orang-orang yang tidak beriman berkata, ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Untuk apa Allah ciptakan makhluk seperti ini? Yudillu bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah
wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan itu hanyalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang sudah datang Nabi, sudah datang Quran, sudah datang ulama, tapi dia menolak kebenaran. Jadi menyadarkan tentang ketidakberdayaan manusia. Kita diajarkan setiap selesai sholat, la ilaha illallah dahu la syarikalah. Lahul mulku, yang punya kuasa Allah. Walahul hamdu, yang punya puja-puji Allah. Yuhyi, yang menghidupkan Allah. Wa yumit, yang mematikan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa Allah. Tapi dengan kecanggihan teknologi hari ini, seolah-olah kalimat itu hampa. Dulu, petani amat sangat berharap dengan tanamannya. Setelah dia gali tanah, dia masukkan benih. Malam-malam dia berdoa supaya benihnya tidak dibongkar oleh anjing. Lalu kemudian dia siram. Dia berdoa supaya hujan turun jangan terlalu lebat sehingga mematikan tanaman. Dia minta supaya hujan turun supaya tanamannya tumbuh. Dia amat sangat berharap bergantung pada Tuhan. Tapi sekarang orang punya gaji tetap. Orang tidak lagi bercocok tanam. Dulu orang pergi ke laut sangat takut dipukul ombak, dihempas gelombang. Tawakalnya tinggi luar biasa. Hari ini orang tidak pergi ke laut. Orang tidak bertani, bercocok tanam. Orang dengan mudahnya hidup. Dulu orang mesti jalan kaki, kesulitan, kelaparan, kepayahan, kesusahan. Sekarang tidak mengalami kesusahan. Tempat bekerja dingin empuk. Gaji sudah pasti datang mengalir ke rekening. Hidup nyaman, tenang, adem, ayam, tentram. Lupa kepada Tuhan. Nah sekarang diingatkan lagi. Sampai mau pergi kemanapun pakai masker, tertutup, gerah, panas. Kemana-mana keningnya ditembak, syukur suhu. Mau pergi keluar kota, hidungnya ditusuk. Rapid test. Tidak mempan hanya darah keluar dari ujung jari. Masuk ke dalam hidung, hidungnya pun berdarah juga. Dulu tahan seminggu, sekarang 2 kali 24 jam. Pergi tusuk, pulang tusuk lagi. Betapa tidak berdayanya manusia. Sudah usaha sedemikian optimal, tetap juga kena. Dan musuhnya tidak kelihatan. Selama ini bukan main hebat menembak musuh, game online. Tapi sekarang ternyata musuhnya tidak nampak di depan mata. Maka sekarang kita sedang disadarkan bahwa kehebatan manusia yang sudah demikian canggihnya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Tapi kalau Allah mau menunjukkan kuasanya, maka sesungguhnya kita adalah makhluk yang paling tidak berdaya. Disitulah kita baru bisa berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya engkau saja yang bisa menolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita merendahkan diri kita, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahullah. Maka disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. 3. Poin ketiga, bahwa selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia ini sampai kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri. Pagi bangun tidur, dulu orang sempat merenung sejenak, memikirkan dirinya datang dari mana, sedang di mana, mau kemana, sudah buat apa. Sekarang tidak sempat berpikir, langsung lihat handphone, ternyata miss call sudah 20, ada WA belum terjawab, status mau update, ada ini, ada berapa like, berapa haters, sehingga tidak lagi sempat. Maka sekarang dikasih waktu kosong luar biasa. Dulu anak-anaknya sudah dididik oleh guru. Masukkan ke TK, tamat TK, masukkan ke SD, tamat SD, masukkan SMP, tamat SMP, masukkan SMA, tamat SMA, masukkan S1. Sampai dia tidak pernah sekalipun mendidik anaknya. Tidak pernah dia ajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Tidak pernah dia ajarkan bagaimana iqamat, azan, sholat pada anaknya. Hari ini 80% orang tua meminta kepada dinas pendidikan supaya diadakan pendidikan tatap muka. Karena orang tua sudah terlalu lelah, letih menghadapi siswa-siswa yang 2-3 orang di rumah ini. Barulah dia sadar, sesungguhnya selama ini dia sangat dibantu oleh para guru TK, guru SD. Ternyata kita memang kampak, tapi kita tidak bisa mencukur jenggot dan kumis.
Ternyata kita selama ini memang hebat, tapi ada hal-hal kecil remeh-temeh yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kita anggap rendah selama ini. Yang ada sebagian orang berpikir kamu karyawan laundry, maka cuci anak saya. Dianggapnya sekolah itu adalah laundry dan guru-guru adalah pegawai laundry, anaknya nakal, jahat, masuk ke sekolah, habis itu dia mau anak ini bersih. Kalau terjadi kekeliruan, anaknya tidak berakhlak, guru disalahkan. Nah sekarang, siapa yang salah? Guru mendidik dengan cara online. Kita sedang diingatkan bahwa sesungguhnya guru adalah sahabat kita. Guru adalah partner. Guru adalah orang yang menolong kita supaya selamat dari tanggung jawab bernama anak. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan ditanya tentang yang kamu pimpin, dan di antara yang kita pimpin adalah pendidikan anak-anak kita. Pada saat ini kita mulai belajar untuk mengajar bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka mengulang hafalan Al-Qur'annya, bagaimana penyebutan Al-Fatihah yang benar. Sebelum sholat, karena tidak bisa ke masjid, kita suruh dia azan, iqamat. Kita dengarkan bacaan Fatihah yang benar, ayat-ayat, surat-surat pendek, mengajarkan doa, mengirim doa Al-Fatihah untuk almarhum, almarhumah. Maka itu semua adalah proses pendidikan kebersamaan. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, bahwa hikmah di balik musibah besar ini, kita diajak untuk melihat orang-orang yang berada di sekitar kita, tetangga kita, 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Bagaimana kondisi mereka? Saya khususkan setiap hari Jumat kedua setiap bulan. Setiap Jumat kedua di awal bulan, insya Allah Jumat ini, habis sholat Jumat, kami beserta sahabat-sahabat membawa beras. Ini merupakan bulan yang kesekian. Sudah kami mulai beberapa bulan yang lalu. Maka kita dari pintu ke pintu mencari orang-orang yang rezekinya diberikan Allah kelimpahan, tidak tahu ini mau dia salurkan kemana. Ada pula orang-orang yang tidak tahu apa yang mau dimakan, dan dia tidak mau meminta-minta, dia segan, dia malu. Dia tidak tahu mau kemana dihadukan kelaparannya. Maka kita menjadi jembatan penghubung. Kita buatkan iklan. Anda ingin bantu saudara kita yang tidak mampu, silakan bawa beras 10 kilo ke acara pengajian kita. Bagi yang tidak mau bawa beras, transfer ke nomor berikut ini. Bagi yang tidak mau transfer, relawan-relawan kami dari sahabat hijrah, dari Bikers Subuhan, dari komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, komunitas Ummu Khadijah, komunitas-komunitas wanita solihah, komunitas-komunitas pengajian, mereka siap mengetuk pintu Anda mengambil beras. Kami salurkan, dan kami tidak ada kepentingan ekonomi, tak ada kepentingan politik, tidak mengambil seperak pun, lillahi ta'ala. Nah, ini kita ajak jamaah supaya kita tidak kering hanya mengaji saja. Ngaji, ngapal pendapat ini, tafsir ini, hadis ini, mazhab ini, hati menjadi keras. Makin banyak yang dihafal, makin angkuh, makin sombong. Maka kita mulai unzur ilaman uwa asfala minka, lihat ke bawah. Bagaimana orang-orang yang tidak makan. Alhamdulillah bulan Desember lalu kita berhasil membawa 26 ton. Kita salurkan ke panti asuhan, pondok pesantren, panti jompo, fakir miskin du'afa, karena lapar tidak bisa ditunda. Karena perut mesti diisi. Laisa bil mu'min, kamu bukan orang beriman. Alladzi yabitu syab'an, orang yang bisa tidur lelap, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di samping rumahnya kelaparan. Jangan sampai kita menjadi pendusta-pendusta agama. Siapa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka lah orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Jadi ini kesempatan yang luar biasa.
Poin yang kelima, bahwa ada saudara-saudara kita yang sekarang punya peluang baru. Bisa menangkap peluang. Dulu selama ini dagangnya, jualannya langsung ketemu orang, sekarang online. Dan disitulah kelihatan bahwa rezeki sudah ada kaplingannya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi dijamin Allah rezekinya. Ada saudara-saudara kita yang justru di musim online ini dia bisa tetap dagang, tetap bisa dikirim tanpa ketemu orang dan lain sebagainya. Memang benar, ada sebagian usaha gulung tikar jatuh, tapi di samping itu juga ada usaha-usaha yang tetap tumbuh. Maka disitulah kita diperlukan ada keyakinan, ada motivasi dari intern. Ekstern faktor luar, orang memberikan masukan, pengajian, tabligh akbar, nasihat, motivasi dari para motivator, tapi sesungguhnya dibangkitkan dari dalam diri kita sendiri. Poin yang keenam, yang terakhir, bahwa kita selalu bersandar pada kayu yang lapuk, berpegang pada tongkat yang rapuh. Maka berpeganglah kepada Allah. Sebagaimana Musa berpegang kepada Allah, Allah selamatkan dia di Laut Merah. Ibrahim berpegang pada Allah, diselamatkan dari api unggun Namrus. Nabi Isa diselamatkan Allah dari palang salib karena berpegang kepada Allah. Maka kita pun begitu juga. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah itu, mudah-mudahan mereka mampu berpikir. Maka berpeganglah kepada Allah. Berpegang kepada materi, materimu akan habis. Berpegang kepada sahabat, dia juga dalam kesulitan. Maka makin banyak sholat malam, makin banyak zikir, makin banyak sholawat, makin banyak istighfar, makin banyak doa, makin banyak ibadah. Allah perintahkan satu, dia balas dua. Falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak ibadah. Kalau banyak ibadah, Allah bagi dua. At'amahum min ju', kalau perutmu lapar, Allah kenyangkan perutmu. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut, Allah hilangkan takutmu. Penyakit manusia ini dua, materi, non materi. Lapar, materi, Allah kenyangkan perutmu. Takut, non materi, Allah hilangkan takutmu. Penyakit manusia sekarang adalah takut, cemas, ngeri. Efek dari takut berlebihan, naik asam lambung, asam urat, berbagai macam penyakit, gula darah, jantung koroner. Maka rasa takut itu tidak bisa dikendalikan, padahal dia di dalam diri kita. Maka dengan memperbanyak sholat duha, memperbanyak sholat tahajud, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, memperbanyak doa. Ada hikmah di balik ini semua, bahwa alam ini diatur Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu, dia maha hidup. Al-qayyum, dia maha mengatur. Kalau sudah dalam pengaturan Allah, kita tinggal ikut saja. Saya kira itulah 6 poin hikmah yang dapat kita petik, bukan sebagai batasan, ini sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adinda Mario. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Itu 6 poin yang bisa diaplikasikan dalam keseharian kita, karena semua bentuknya memang terukur ya teman-teman. Dan Ustadz, ini sudah banyak sekali pertanyaan. Izin saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita ya Ustadz. Karena ya, baik. Nanti kalau misalnya waktunya ada lebih, baru kita tanyakan ke pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema. Ini banyak sekali pertanyaan yang serupa, tapi pertanyaannya kurang lebih saya rangkum, Ustadz. Bunyinya begini, bagaimana membedakan ujian, musibah, ataupun bencana? Nah ini juga yang lain, kurang lebih bunyinya seperti itu. Bagaimana membedakan itu semua? Karena kok ada orang yang soleh tapi ternyata terkena bencana, tapi ada orang yang soleh terkena musibah gitu. Ada yang jadi yang mana nih? Yang mana ujian, mana musibah, mana cobaan gitu. Mungkin itu pertanyaan, karena itu pertanyaan paling umum Ustaz. Mungkin itu dulu kali ya. Yang pertama. Fadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
takutlah kamu kepada azab yang ketika dia datang, dia tidak hanya menimpa yang zolim-zolim saja. Yang baik-baik pun kena juga. Ketika gempa bumi datang, gempa itu tidak menggoncang rumah orang yang sakau. Rumah Pak Imam masjid pun goncang juga. Rumah ustadz pun terbelah juga. Lalu dosa orang baik itu apa? Orang baik dosanya bukan minum khamar. Orang baik dosanya adalah diam. Dia anggap diam itu selamat. Padahal diam itu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq adalah syaitan akhras, setan bisu. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, kalau kamu diam, kamu biarkan orang berzina, kamu biarkan orang makan riba, kamu biarkan orang minum khamar, kamu biarkan orang buka aurat, dan kamu diam karena ingin cari selamat. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah turunkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu setelah itu kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Hukumannya dalam bentuk azab, hukumannya dalam bentuk doa tidak dikabulkan. Dosanya adalah diam, melihat kebatilan. Kalau tidak sanggup untuk melarang orang berbuat batil, paling tidak jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Siapa yang menonton kebatilan-kebatilan itu sehingga viewernya menjadi berjuta-juta? Siapa yang memotivasi jempol ke tontonan maksiat itu sehingga pelaku maksiat semakin bersemangat? Ini introspeksi diri kita. Kita mungkin merasa tidak berdosa karena kita tidak melakukan dosa yang menurut kita dosa. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan dosa, yaitu dosa diam, melihat kemungkaran merajalela. Poin yang kedua. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Demam, sakit, risau, gundah gulana, kesulitan hidup, duri menusuk tapak kaki. Sebenarnya hanyalah cara Allah supaya kamu dibersihkan dari dosa-dosa. Poin yang kedua adalah dia datang hanya ingin membersihkan dosa kita. Pertama sebagai azab, kedua penghapus dosa. Yang ketiga, sebenarnya namamu, namaku, nama kita sudah tertulis di dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi ternyata amalnya kurang, sedekahnya kurang, salat sunatnya kurang, zikirnya kurang. Untuk melengkapi supaya cukup syarat, maka diberi peluang namanya ibadah. Bukan ibadah badan, bukan ibadah uang. Bukan ibadah yang meneteskan darah perang syahid. Tapi ibadahnya ibadah hati, yaitu sabar. Kalau kau sabar, maka balasannya jadi penuh. Yang sebelumnya amalmu cuma 7 on setengah, dengan sabar jadi 1 kilo. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka orang yang sabar diberikan balasannya jadi penuh, cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Ada orang-orang yang diberikan Allah ujian hatta tamshi 'alal ardi makanan 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosanya sama sekali. Dosa sedikit demam, dosa sedikit sakit kepala, dosa sedikit susah, dosa sedikit sulit. Sehingga orang melihat ini orang kok kena kutukan, padahal tidak. Allah sayang dengan dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sayang kepada sekelompok orang, dia uji orang itu sehingga orang itu bersih dari dosa, dia punya sabar, diangkat derajatnya, dan hatinya tak pernah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu ada kemungkinan sebagai azab, ada kemungkinan sebagai penghapus dosa, ada kemungkinan sebagai pengangkat derajat, ada kemungkinan sebagai pelengkap amal syarat cukup untuk masuk surga. Lalu di antara yang 4 ini, kalau saya demam, misalnya saya demam, apakah demam saya itu sebagai azab, atau demam itu sebagai penghapus dosa, atau demam itu sebagai pengangkat derajat, atau demam itu sebagai pelengkap untuk cukup syarat masuk surga Jannatul Firdaus? Ada 4 kemungkinan. Maka di antara 4 ini mana? Introspeksi diri. Setelah introspeksi diri,
husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Adapun yang menimpa saudara kita yang ada di Kalimantan, padahal mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang memuliakan ulama, orang-orang yang menghormati, dan di sana banyak wali-wali Allah. Yang ada di Sulawesi, orang Sulawesi juga orang-orang yang taat. Kenapa terjadi? Kita husnuzon kepada mereka. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat saudara kita. Jangan karena sibuk membahas apakah itu azab, apakah itu, sampai kita lupa menolong. Padahal kewajiban kita sebagai umat, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Mereka yang sudah diuji Allah dengan banjir, diuji dengan gunung meletup, diuji dengan macam-macam, sudah jelas sabarnya. Lalu kita, apa sabar yang sudah kita lakukan? Mereka sabar menerima musibah. Kita ujiannya juga, apakah sabar mengirimkan beberapa penghasilan di tengah kesulitan? Sabarkah mentransfer? Sabar mereka menerima musibah. Sabar kita adalah sabar melawan keinginan untuk shopping, untuk belanja, dikalahkan keinginan ini demi untuk menolong saudara-saudara kita. Dan itulah sabar yang lebih tinggi daripada sabar menerima ujian, cobaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, yang mempertanyakan bagaimana bersikap ketika mengalami musibah. Ini juga banyak pertanyaan yang serupa. Jadi ya memang kita syukuri dulu apa yang masih ada sama kita, masih ada saudara, masih ada kerabat, mungkin masih ada hal-hal yang kita kira kadang-kadang kita lupa syukuri gitu. Dan juga tadi bersabar ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah ini ada pertanyaannya lagi, takut tadi sempat dibahas oleh Ustadz. Bagaimana menyiasati dan menghadapi rasa takut, karena takut itu bisa datang dan bisa pergi. Namun ketika datang belum tentu bisa dihadapi. Wah, satu rima nih orang awak nih kayaknya. Itu bagaimana tuh Ustadz? Ada dua penyakit. Yang pertama namanya khauf, takut. Yang kedua namanya huzn, sedih. Apa beda takut dengan sedih? Sedih itu pas, masa lalu. Sedangkan takut itu future, masa depan. Takut nggak makan, takut anak nggak kerja, takut. Sedih mengenang masa lalu. Sedih. Maka orang-orang yang masuk surga itu diselamatkan Allah dari dua. Ala inna awliya Allah. Orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dicabut Allah rasa takutnya, dicabut Allah rasa sedihnya. Terhadap masa lalu dia tidak bersedih, karena dia sudah balikkan kepada Allah. Terhadap masa depan dia tidak takut, karena dia juga sudah meyakini ada jaminan dari Allah. Tapi kan mengalaminya tidak seenak ngomongnya. Ceramahnya kan sekedar menggerakkan lidah. Oke, kita lihat bagaimana sahabat Nabi itu. Apakah Abu Bakar Siddiq yang 13 tahun bersama dengan Nabi itu tidak ada rasa takutnya sama sekali? Kita lihat bagaimana ketika mereka berdua berada di Jabal Sur pada malam Jumat. Hari Kamis, malam Jumat mereka masuk ke gunung di atas Jabal Sur. Di gua itu mereka berdua, datang orang kafir Quraisy mengejar. 3 malam mereka di dalam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin pergi ke Madinah. Seandainya orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, karena pintu gua itu di bawah, mereka di atas. Seandainya mereka melihat ke bawah, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Saat itu dia takut. Maka apa kata Nabi? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini cuman berdua, fallahu salisuhuma, maka ada yang ketiga, Allah. Kalau kau sangka kita di sini cuman aku dan engkau saja, kau salah hai Abu Bakar.
Wallahu salisuhuma. Allah yang ketiga. Diabadikan cerita itu dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan gundah, jangan sedih, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. La tahzan, don't be sad. Ditulis menjadi judul buku oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni, bestseller. La tahzan, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Artinya apa? Bahwa sahabat Nabi pun ada rasa takutnya. Bahwa orang-orang soleh itu pun ada takutnya. Bedanya ketika mereka takut kepada Allah, dia makin dekatkan diri kepada Allah. Allah berjanji, siapa yang minta perlindunganku, aku lindungi dia, aku hilangkan rasa takutnya. Falya'budu, banyak-banyak ibadah. Yang dulu ibadahnya biasa aja, sekarang buat luar biasa. Kalau kau banyak-banyak beribadah, amanah, hum min khauf, amanah, aman. Min khauf, dari rasa takut. Rasa takut itu di mana? Di hati. Yang punya hati itu siapa? Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman di antara jari jemari, seperti kita meletakkan uang logam di jari kita, suka hati kita bolak-balik. Begitulah hati berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tiba-tiba takut, tiba-tiba cemas, tiba-tiba ngeri, tiba-tiba galau, stres, depresi. 3 hari yang lalu saya tiba-tiba ada saja di beranda gambar penyanyi barat yang bunuh diri, sehari sebelum bunuh diri dia ketawa dengan keluarganya. Tidak ada tanda-tanda depresi. Tapi sesungguhnya di dalam dirinya hancur berkeping. Permukaan laut nampak datar. Tapi siapa yang tahu ombak arus di dalam begitu deras. Orang bisa menutupi dirinya dengan kepura-puraan. Bisa menampilkan seolah-olah tertawa bahagia. Tapi di hancurnya berkeping, remuk redam. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak sholawat, lama-lama bersujud. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat. Banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesulitannya diberikan kemudahan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mengaku salah. Nabi Adam doanya yang paling tua, nggak ada minta macam-macam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus tidak ada minta macam-macam. Ketika berada di 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, tak ada tempat mengadu. Dia hanya mengaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selamat. Ngaku salah, ngaku silap, istighfar kepada Allah. Hilangkan kesombongan, keegoan diri. Ngaji, belajar, gabung dengan komunitas. Kita hanya bisa selamat kalau kita berjamaah. Li'anna dhi'ba, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Bagi sahabat-sahabat yang sudah berjamaah, jaga jamaah ini. Dengan berjamaah kita jadi istiqamah, dengan istiqamah kita mendapat husnul khatimah. Demikian. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Ini sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawabnya, insya Allah kita akan open mic setelah ini. Tapi kami mau menghimbau dulu untuk teman-teman dan saudara-saudara yang menyaksikan kajian ini. Human Initiative mengajak para sahabat inisiator untuk menjadi bagian dari solusi dengan berbagi melalui program Peduli Bencana Indonesia. Nah, kita ringankan beban saudara kita yang terdampak musibah di berbagai daerah Indonesia yuk, gitu, dengan mendonasikan
harta terbaik kita untuk mereka, karena insya Allah ketika kita yang memberikan yang terbaik, ntar Allah akan mengembalikan dan memberikan yang terbaik pula untuk kita juga. Nah, insya Allah mic yang pertama yang akan kita buka teman-teman adalah Desi Yulia. Panitia boleh tolong dibuka Desi Yulia mic-nya. Kita buka sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Assalamualaikum. Oke. Halo Mbak Desi. Belum ada suaranya Mbak Desi. Assalamualaikum. Oh, sepertinya nggak kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran, kita nggak bisa dengar suaranya. Kang, nggak kedengeran juga Kang ya, benar ya? Nggak ada suaranya ya? Ya, oke. Siap. Kalau gitu, kita ganti dengan Mas Tommy Khairul Hanadu. Assalamualaikum Mas Tommy. Halo, Assalamualaikum Mas Tommy. Waalaikumsalam. Ya, Mas Tommy sehat Mas Tommy? Sehat. Di mana Mas Tommy posisinya? Tegal. Oh, Jawa di Tengah. Tegal. Ya. Oke, silakan pertanyaannya Mas Tommy. Gini, Mas, sebelumnya saya kan kena musibah, orang tua sakit. Kemudian setelah sakit masuk isolasi, kemudian meninggal dalam keadaan koma. Terus padahal saat itu emang posisi negatif, tapi pihak rumah sakit menyatakan positif COVID. Terus dengan cara menguburkan dengan posisi protokol kesehatan. Tapi di masyarakat yang kurang mengedukasi kan menyangka bahwa ibu saya meninggal dengan positif. Keluarga terpukul, semua menjauhi keluarga kami. Terus ya buat melupakan itu kan susah, kadang kurang ikhlas dengan cara kepergian ibu. Setiap malam kadang dimimpiin lewat ketemu ibu lewat mimpi. Itu gimana ya Ustadz? Apakah ibu di alam surga nggak tenang dengan keluarga kami yang belum ikhlas dengan kepergian ibu atau gimana? Terus gimana cara mengikhlaskannya? Siap, saya rangkum pertanyaannya Mas ya. Jadi kemarin itu ibu ya betul ya? Ya. Ibu sakit dan meninggal, tapi ternyata dinyatakan negatif. Ya. Cuma masyarakat menganggapnya positif dan akhirnya membuat semua keluarga terpukul gitu ya. Bagaimana cara kita menyiasati hati dan menghadapi situasinya? Begitu betul pertanyaan Mas? Siap. Ya, terima kasih Mas. Siap. Oke Mas, insya Allah langsung dijawab sama Ustadz. Silakan Ustadz. Sudah berapa lama meninggalnya? Berapa lama Mas Tommy? Halo? Mas Tommy, sudah berapa lama? Ya loh, masuk hari ke-8. Ya, masuk hari ke-8, siap. Selama hari ke-8 ini, antum sudah berapa juz baca Quran? Kurang lebih 5-6. Antum baca Quran banyak-banyak. Setiap pikiran antum mulai kerja, tutup, baca Quran. Ambil wudhu, baca Quran. Lanjutkan juz 7, juz 8, juz 9, juz 10 sampai khatam. Habis itu berdoa. Allahumma ausil, bahasa Indonesia, sampaikanlah pahala bacaan Al-Qur'anku ini kepada almarhumah. Ulang lagi bacaan. Setiap pikiran antum mulai berpikir kalau. Satu kali kalau, miftahu abwabis syayatin, kunci pintu setan. Begitu satu kali kalaulah dulu nggak dibawa ke rumah sakit,
Kalaulah dulu ngotot ke dokter bahwa ini tidak COVID, kalaulah dulu diserahkan ke kiai jenazahnya, maka itu akan berlanjut ke kalau. Maka putuskan pikiran itu. Adapun secara fikih sudah selesai. Orang yang sakit dikhawatirkan menular, maka boleh ditayamumkan. Sudah tayamum. Adapun tentang sholatnya, sholat tidak mesti di masjid. Bahkan sholat di atas kuburan pun sah. Maka secara fikih tak usah lagi risau. Kerisauan itu hanya datang dari setan. Hilangkan itu semua dengan memperbanyak baca Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa zihaba ahzanina wa humumina wa humumina. Di antara doa khatam Quran. Jadikan Quran itu sebagai penenang hati kami dan pengusir penghalau gundah gulana kami. Setiap nanti datang berkata-kata dalam pikiran antum macam-macam, ambil wudu, baca Quran. Jangan dengarkan kata orang. Tidak semua orang ikut susah dengan kesusahan kita. Jangan ikut cakap orang. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut cakap orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau orang itu bisa menenangkan jiwamu, ikuti kata-kata. Kalau saran nasihatnya bisa menenangkan batinmu, amalkan. Tapi kalau hanya datang untuk menambah kesal dan sesalmu, putuskan kontak. Mohon maaf mas, mohon maaf pak, saya mau ngaji dulu. Buka Quran digital. Sekarang tidak perlu buka mushaf. Kalau di tengah jalan atau sedang bekerja dan lain sebagainya. Kalau dalam keadaan di tengah jalan, dalam kendaraan, sedang nyetir, tidak bisa baca Quran. Banyak-banyak bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak-banyak Al-Fatihah. Bisa satu kali duduk 100 kali, bagus. Bisa tambah 150, bagus. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali Allah. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati. Hati itu cawan. Cawannya. Lalu kemudian ketenangan itu airnya. Tidak akan mungkin air zam-zam mau masuk ke dalam cawan kotor bekas asbak, abu rokok, sampah. Masuk air zam-zam ke dalam kotor. Bersihkan dia dengan Al-Quran. Setelah hati itu bersih, baru Allah turunkan ketenangan ke dalam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, insyaallah. Semoga bisa menjawab ya, Mas Tommy. Oke, berikutnya Mas Rahmat Apriansyah akan kami buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mario, Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya Mas. Mau nanya Pak Ustadz, kan beberapa hari yang lalu saya mendengar satu ceramah dari ulama ya. Nah, kalau misalkan ketika terjadi musibah, jangan yang saya dengar jangan ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ucap alhamdulillah. Nah, itu saya masih belum mengerti Pak Ustadz apa maksudnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz gitu. Syukran. Nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami pasti akan menguji kamu dengan rasa takut. Wa naqsim minal amwal. Kurang harta, miskin, susah. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati, bencana, musibah. Wassamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering, tanaman tak tumbuh, mati. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Siapa itu orang yang sabar? Orang-orang yang ketika dia dapat musibah, qalu, dia berkata, inna lillah,
wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran. Ayat Quran mau dilawan. Siapa yang mau ngelawan Quran? Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kau bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah. Lihat Quran. Wa ila Rasul, lihat Rasul. Enggak ngerti Quran, enggak ngerti Rasul, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. Alladzina idza asabat musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua datang dari Allah dan kita pun semua akan kembali kepada Allah. Adapun ulama yang mengatakan alhamdulillah ketika sakit, makamnya sudah level tinggi. Sakit dia, alhamdulillah. Dengan sakit ini saya jadi, dosa saya hilang. Antum kalau sudah sampai level itu, bilanglah alhamdulillah. Kebakaran, alhamdulillah. Anak mati, alhamdulillah. Tapi ngomong aja enak. Mengucapkannya, innalillah aja hilang, mau alhamdulillah. Masya Allah. Tapi baik, bukan tidak baik. Ada ulama yang begitu. Ketika dia sakit, dia katakan alhamdulillah. Loh, sakit kok alhamdulillah? Dengan sakit ini dosaku hilang. Dengan sakit ini aku jadi orang sabar. Dengan sakit ini aku jadi orang yang mensyukuri nikmat sehat. Dengan sakit ini aku jadi istirahat. Alhamdulillah. Ada, bukan tidak ada. Wallahu a'lam. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Oke, siap. Semoga bisa menjawab ya tadi, Mas. Oke, berikutnya kita akan ke Leni Nur. Mbak Leni, insya Allah kami akan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, di mana Mbak Leni? Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Kan di saat pandemi ini ada yang mendapatkan hidayah untuk semakin menuntut ilmu agama dan juga ada yang semakin jauh dari ilmu agama gitu Ustadz. Tapi kadang sebagai manusia saya sendiri yang kadang dengan menuntut agama, tapi kadang hati saya masih kayak merasa saya aja di pandemi ini bisa seperti ini gitu kan. Terus kadang ada sahabat tuh yang bilang di saat pandemi ini banyaknya kayak gini, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa itu, dan saya berbicara seperti ini Ustaz, dengan adanya pandemi ini ya alhamdulillah ibadah kita semakin diperbaiki, kita semakin bisa menuntut agama gitu kan. Tapi kadang ada yang menyeletuk bahwasanya dengan pandemi ini banyak orang yang nggak bisa makan gitu Ustaz. Kadang hati saya masih merasa ini gimana ya gitu kan. Ada satu sisi yang merasa senang, bukan senang gitu, dengan adanya pandemi ini kan semakin mudah kita untuk tablik akbar, nggak perlu jauh-jauh, kita hanya dengan handphone saja kita sudah bisa belajar agama gitu Ustaz. Tapi ada satu sisi yang kadang melihat orang lain tuh perasaan kita masih kayak ada rasa sombong di dalam hati kita Ustaz. Bagaimana biar rasa sombong ini tidak ada Ustaz, karena saya takut dengan rasa sombong ini amal ibadah saya tidak diterima Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Oke. Siap, boleh dijadikan satu kalimat saja Mbak pertanyaannya Mbak. Itu bagaimana biar hati kita tuh nggak merasa tidak ada rasa sombong, karena rasa sombong itu kan akan menutupi amal ibadah kita itu Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Ya siap, terima kasih Mbak. La yadukhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tidak masuk surga. Orang yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Iblis keluar dari surga bukan karena syirik, karena iblis tidak nyembah pokok kayu. Iblis tidak nyembah setan. Nawang setan anak buah dia. Iblis keluar dari surga karena sombong. Nah, bagaimana cara mengeluarkan sombong dari dalam hati kita? Kalau saya, cara menghilangkan sombong, saya masuk hutan. Di hutan nggak ada orang kenal saya.
Orang-orang animisme, dinamisme itu cuek aja ngeliat saya. Nggak ada ngejar-ngejar saya mau cium tangan saya. Cuek aja dia, ngerokok aja pakai celana pendek. Kata dia. Nah, tuh tahu kau somat. Bukan siapa-siapa kau di sini. Kau bukan ustadz sini. Itu cara menghilangkan sombong. Antum masuk ke WC, cari WC masjid yang paling kotor. Bawa deterjen, tutup pintu. Tapi jangan streaming. Rasakanlah, inilah tangan yang selalu dicium-cium orang, yang dikejar-kejar orang. Di sinilah tempat kau. Supaya jangan sombong. Tentu lain orang, lain caranya. Temukanlah. Kalau tidak bisa melaksanakan semua sunnah-sunnah Rasulullah, pilih salah satu. Amalkan, istiqomahkan. Kira-kira apa yang membuat tidak sombong? Dengan bertemu saudara-saudara kita di kampung halaman, yang susah-susah di tepi laut, di tepi gunung, rumahnya kayu, kayunya lapuk, berlumut, mau tumbang, ditusuk, copot. Kita bawakan beras ke sana, menetes air mata, hilang rasa angku sombong. Datang rasa syukur, ternyata nikmat Allah sama kita besar. Jadi saya kalau pergi ke hutan, pergi ke kampung, pergi kemana-mana, saya sedang menceramahi diri saya. Karena tak ada orang menceramahi saya. Di mana-mana saya pergi, saya disuruh ceramah. Kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Kitalah yang paling mengerti tentang penyakit kita, dan kita pula lah yang paling tahu obatnya. Saya kasih pandangan secara umum, karena kita berbeda-beda. Mas Mario tentu beliau lain cara dia menghilangkan sombongnya. Mungkin dia berdialog dengan Nusa dan Rara. Sahabat-sahabat kita yang lain mungkin lain cara dia menghilangkan sombong. Tapi itu hanya cara saja. Tujuannya satu. Bagaimana supaya kita jangan sampai angkuh dan sombong. Sombong karena jabatan, sombong karena harta, ngeri. Tapi ada yang lebih mengerikan. Sombong dengan ilmu. Sombong karena udah hijrah duluan. Sombong dengan amal. Itu paling mengerikan. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada kamu yang masuk surga karena amal. Wala ana, wala anta, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena rahmat Allah. Sekarang kita udah dapat belum rahmat Allah itu? Makanya kita selalu minta semoga dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat itu siapa? Almarhum. Arti almarhum itu dapat rahmat. Rabbighfirli warhamni. Rahmati aku. Orang mati itu kita doakan dapat rahmat. Allahumma ighfir lahu. Pertama kali kita baca Bismillahirrahman. Dia yang memberi rahmat. Lalu untuk apa kita bangun malam? Supaya dapat rahmat. Untuk apa kita sedekah? Supaya dapat rahmat. Untuk apa kita ngaji? Supaya dapat rahmat. Kasih sayang Allah. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang, maka dia tidak disayang Allah. Tak ada rahmat Allah dalam hatinya. Kasar, angkuh, sombong. Menyepelekan orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sombong. Demikian, Mas Mari. Siap, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Semoga tadi bisa menjawab ya Mbak Leni ya. Oke Ustaz, ini kita sudah hampir di penghujung acara. Mungkin kami minta doanya dari Ustaz. Karena memang ini hari ini situasinya kurang nyaman bagi kita semua di seluruh dunia. Sudahlah, ada saudara-saudara yang kena bencana, pandemi pula. Belum lagi nanti ada orang-orang yang akhirnya terdampak dari pandemi ini. Sehingga berkali-kali lipat bencananya. Tapi ada juga orang-orang yang masih dalam keadaannya, insya Allah masih bisa bertahan, nyaman. Tapi bagaimana caranya supaya tidak terjebak dalam kesombongan tadi. Atau terbuai dalam kenyamanannya sehingga semua rasanya seperti nyaman-nyaman saja. Padahal hanya dirinya lah yang nyaman gitu. Mohon doanya Ustaz supaya kita semua bisa berhak mendapatkan rahmat Allah dan keseharian kita semua
juga bisa dibimbing oleh Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna, berikanlah kami rahmatmu, wa anta arhamur rahimin, engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin, berikan kami rezeki, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, engkau sajalah yang dapat menolong kami. Ni'mal maula wa ni'man nasir, engkau sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa bik, tidak ada daya, tiada upaya kecuali hanya engkau saja ya Allah. Allahumma dafa'anna al-waba, angkatlah wabah COVID-19 ini dari kami. Waftah qulubana, bukakan pintu hati kami untuk menangkap rahasia-rahasia hikmah di balik ujian ini. Allahumma astur ayubana, dengan kesabaran kami menerima ujian ini, tutuplah aib-aib, cacat, dosa-dosa, silap salah kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, jadikan mereka orang-orang yang syuhada, mati syahid. Allahumma ja'al ahlahum minas sabirin, jadikan keluarga mereka, keluarga kami, saudara kami termasuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah, kami dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allahumma hadina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain dapat hidayah melalui kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi sebab sampainya hidayah itu ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamah ta'ala syari'atil gharra, berikan kami istiqamah di jalan yang benar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, sisa usia kami ini jadikanlah sisa usia dalam beramal soleh. Tutup umur kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang ada mengikuti program Human Initiative. Mohon maaf atas segala kesilapan-kehilapan, kata-kata saya yang tak berkenan di hati. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan saya selalu, kita doa bersama. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah apapun yang terjadi. Selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersabar menerima takdir Allah. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ya teman-teman, kita doakan agar kita sering kali minta doa sama Ustadz, tapi kadang-kadang kita lupa juga mendoakan Ustadz-Ustadz tersebut agar istiqomah, agar mendapatkan rahmat Allah, agar mendapatkan pahala jariah. Kita doakan agar Ustadz Abdul Somad beserta seluruh keluarganya dan juga keluarga-keluarga dari tim Human Initiative ini bisa mendapatkan rahmat Allah. Semoga doa-doa kita dijabah sama Allah dan diaminkan juga oleh malaikat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Siap, teman-teman. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan juga tak lupa kami berusaha untuk mengimbau teman-teman untuk ikut berdonasi di acara program Peduli Bencana Indonesia dengan cara scan QR code-nya yang ada di layar atau rekening yang tertera di running text atau rekening yang di-share oleh panitia di kolom chat. Nah, silakan teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan ini karena kita tentunya tidak berharap musibah datang. Tapi ketika musibah itu datang, tentunya bagi kita usikum manafsibtakullah yang mampu, baiklah kita tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Karena sesungguhnya, naudzubillah min dzalik, jika itu terjadi pada kita juga, tentulah kita pasti akan berharap bantuan dari saudara kita. Lalu siapa yang kita anggap saudara kalau bukan kita sendiri? Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakumullah khair Ustadz dan juga Kang Rusdi. Kumaha Kang? Ada mungkin kata-kata yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara dan teman-teman yang hadir di sini Kang?
Cukup, Kang, Mas. Insyaallah. Oke, siap. Kalau begitu kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mahrul Rinsya, mohon pamit atas nama panitia dan tim Human Initiative. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Kalau memang ada yang salah, tentunya itu pasti adalah kesalahan kami. Sementara kalau yang benar pasti dari Allah. Mohon maaf jika ada silap kata, silap perilaku. Semoga kita nggak lempar-lemparan dosa dan rebut-rebutan pahala di yaumul hisab. Doakan kami dan tolong saling cari. Kalau misalnya nanti teman-teman ada di surga dan tidak melihat kami, tolong cari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.